Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayoga, NIM 1201520 dari program studi Teknik Geologi, kelas TPB 45. Di sini saya akan mempresentasikan dua buah program. Yang program pertama yaitu tentang kimia dengan materi tabel periodik. Dengan program ini kita dapat menampilkan tabel periodik mulai dari golongan 1 sampai 8 sesuai dengan apa yang kita inginkan. Program kedua yaitu tentang biologi dengan materi subseluler dan ekstraseluler, di mana program ini dapat menampilkan antara lapisan subseluler dan ekstraseluler, tergantung input yang kita cari. Baiklah, ini adalah tampilan dari flowchartnya dari program yang pertama tentang materi kimia dengan periodik unsur. Di sini ada tombol start. Jika kita menekan tombol start, maka program akan berjalan dan akan menampilkan 8 pilihan. Jika kita menekan pilihan pertama, maka program akan menampilkan 7 unsur senyawa kimia, dan jika kita menekan pilihan kedua, maka program akan menampilkan 6 unsur senyawa kimia, dan jika kita menekan pilihan ketiga, maka program akan menampilkan 5 unsur senyawa kimia. Jika kita menekan pilihan keempat, program akan menampilkan 5 unsur senyawa kimia. Jika kita menekan pilihan 5, program juga akan menampilkan 5 unsur kimia. Pilihan ke-6 juga akan menampilkan 5 unsur kimia. Begitupun pilihan ke-7 dia akan menampilkan 5 unsur senyawa kimia. Dan jika kita memilih pilihan 8, maka program akan menampilkan 6 unsur senyawa kimia. Sekian dari tampilan flowchart dari program yang pertama. Baiklah, ini adalah tampilan dari program C++ dari program yang pertama tentang periodik unsur. Di sini dinyatakan integer I sama dengan 0, NO sama dengan 1, pilih. Pilih di sini merupakan input angka. Di sini juga ada array string periode 1 sampai 8, di mana periode 1 dia akan menampilkan unsur senyawa kimia seperti hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Pada periode 2 dia akan menampilkan 6 unsur seperti berilium, magnesium, kalsium, strosium, barium, radium. Pada periode ketiga dia akan menampilkan 5 unsur yaitu boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Pada periode keempat dia juga akan menampilkan 5 unsur seperti karbon, silikon, berminium, timah, timbal. Pada periode kelima dia akan menampilkan 5 unsur juga seperti nitrogen, fosfor, arsen, antimon, bismut. Pada periode ke-6 dia akan menampilkan 5 unsur juga yaitu oksigen, belerang, selenium, galerium, polonium. Pada periode ke-7 dia akan menampilkan 5 unsur juga yaitu fluor, klorin, bromin, yodium, dan astatin. Pada periode ke-8 dia akan menampilkan 6 unsur senyawa kimia seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Di sini juga ada outputnya. Yang pertama Anda ingin melihat golongan yang mana. Dia akan menampilkan 8 golongan, yaitu golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan ada golongan 8A. Nah, di sini ada juga masukkan pilihan. Di sini ada if perulangan, pilihan sama dengan 1. Jika kita masukkan pilihan 1, maka akan dibuat batasnya sampai dengan 7. Jika lebih, maka tidak akan ditampilkan elemen di atas 7. Kemudian dikeluarkan 1, di mana itu dicetak oleh NO. Dan penampilan periodenya kita lihat di sini ada I++, itu adalah pencetakan berurut, dan kemudian ada NO++, itu berarti jika NO ditampilkan dia akan mencetak berurutan sampai batas yang ditentukan. Begitupun seterusnya ada pilihan 1 sampai 8, sama seperti berikutnya. Dia akan penampilan hal yang berbeda ketika kita masukkan pilihan sesuai dengan masukan kita, dan cara pembuatan kodenya sama mulai dari pilihan dari 1. Baiklah, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Kita run. Di sini kita misalkan ingin mencari golongan 1A, maka kita tekan 1. Lalu di sini akan muncul tampilan unsur senyawa kimia dari golongan 1 yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium,
cesium dan vanadium. Seperti itu programnya. Baiklah, ini merupakan tampilan flowchart dari program yang kedua, yaitu tentang subseluler dan ekstraseluler. Di sini ada tombol start. Jika kita menekan tombol start, maka program akan menampilkan 3 pilihan. Pilihan pertama yaitu ada kalor jenis S, pilihan kedua ada kalor lebur S, pilihan ketiga ada kalor jenis air. Jika kita menekan pilihan 1, maka program akan meminta masukkan nilai M, masukkan nilai C, dan masukkan nilai delta. Jika kita menekan pilihan 2, maka program akan meminta masukkan nilai M, masukkan nilai C, dan masukkan nilai delta. Begitupun juga pilihan ketiga, dia akan meminta masukkan nilai M, masukkan nilai C, dan masukkan nilai deltanya. Setelah itu maka program akan menghitung jumlah hasil dari hasil yang telah kita masukkan nilai tadi. Ini tampilan dari flowchartnya. Baiklah, ini adalah tampilan dari program C++ dari program yang kedua, yaitu tentang subseluler dan ekstraseluler. Di mana di sini dinyatakan pilihan M1, C1, delta T1, dan Q. Q di sini merupakan input bilangan bulat. Di sini ada outputnya. Yang pertama itu pilihan apa yang ingin dicari. Dia akan menampilkan 3 pilihan. Yang pertama ada kalor jenis S, dan kedua ada kalor lebur S, dan yang ketiga ada kalor jenis air. Di sini ada masukan apa yang ingin dicari. Lalu di sini ada switch percabangan. Di kasus pertama, di sini ada perulangan if, pilihan sama dengan 1. Dia akan meminta masukkan nilai M. Di sini juga ada perulangan integer I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Lalu di sini juga dia akan meminta memasukkan nilai C. Di sini juga ada perulangan for integer J sama dengan 0, J kurang dari 1, J plus plus. Lalu di sini juga dia meminta memasukkan nilai delta T. Di sini juga ada perulangan for integer K sama dengan 0, K kurang dari 1, K plus plus. Lalu di sini dia akan menjumlahkan dari hasil nilai yang sudah dimasukkan tadi. Lalu di sini ada case yang kedua. Dia meminta memasukkan nilai M. Lalu juga ada perulangan for integer I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Lalu dia juga meminta nilai dari kalor lebur S air, dari kalor lebur S. Lalu di sini ada case ketiga, ada perulangan if pilihan 3, dan program akan meminta masukkan nilai M. Lalu di sini juga ada perulangan for integer I sama dengan 0, I sama dengan I kurang dari 1, I plus plus. Lalu di sini dia juga akan meminta masukkan nilai C. Lalu juga ada perulangan for integer J sama dengan 0, J kurang dari 1, J plus plus. Lalu dia juga akan meminta masukkan nilai delta T. Lalu ada juga perulangan for integer K sama dengan 0, K kurang dari 1, dan K plus plus. Lalu dari nilai yang telah kita masukkan tadi, maka akan dijumlahkan di sini dinilai dari kalor jenis air. Langsung saja kita jalankan programnya. Di sini kita ditampilkan 3 pilihan. Jika kita ingin mencari kalor jenis air, maka kita harus menekan 1, masukkan nilainya, misalnya sekian. Saya masukkan lagi nilai C nya dan nilai delta T nya. Ini merupakan hasil dari kalor jenis S. Begitupun jika kita ingin mencari kalor lebur S, kalor jenis air sama, dia akan meminta masukkan nilai M, masukkan nilai C, dan masukkan nilai delta T.